Awalnya aku menganggap remeh, sekarang aku tak bisa mengabaikannya. Bukan karena itu tiba-tiba menjadi menakutkan. Bukan karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Tetapi karena perlahan aku sadar, ini bukan hal kecil seperti yang kupikirkan. Pada awalnya, aku hanya mendengarnya sekilas. Seperti bisikan yang lewat di tengah kebisingan hidup. Aku berkata dalam hati, itu hanya perasaan. Lalu aku kembali sibuk, kembali berlari, kembali menunda. Mungkin kamu juga sering melakukan hal yang sama. Ada dorongan halus di dalam hatimu. Ada perasaan bahwa hidup seharusnya lebih dari sekadar rutinitas. Namun kamu memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, karena menganggapnya tidak penting, setidaknya untuk sekarang. Aku juga begitu. Aku menganggap remeh tanda-tanda kecil. Perasaan gelisah yang muncul tanpa alasan jelas. Keheningan yang terasa berbeda dari biasanya. Doa yang terasa berat diucapkan, tetapi juga sulit ditinggalkan. Aku berpikir, nanti saja. Nanti ketika hidup lebih tenang. Nanti ketika aku punya lebih banyak waktu. Nanti ketika aku merasa lebih siap. Dan tanpa kusadari, nanti itu berubah menjadi jarak. Jarak antara aku dan diriku sendiri. Jarak antara aku dan Tuhan. Jarak yang tidak terasa di awal, tetapi semakin lama semakin sunyi. Aku tidak kehilangan iman. Aku hanya berhenti mendengarkan. Hingga suatu hari, sesuatu di dalam diriku berkata dengan sangat jelas. Kamu sudah terlalu lama mengabaikannya. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada kejadian besar. Hanya kesadaran yang datang tiba-tiba, seperti cahaya kecil yang menyorot sudut hati yang selama ini gelap. Saat itu aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Mengapa aku selalu menganggap remeh hal-hal rohani? Mengapa aku lebih cepat menanggapi urusan dunia, tetapi lambat ketika hatiku dipanggil? Dan jawaban itu tidak nyaman. Karena menganggap remeh adalah cara paling halus untuk menghindar. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi karena kita takut jika panggilan itu benar. Takut jika Tuhan benar-benar berbicara. Takut jika hidup kita diminta berubah. Takut jika kita harus melepaskan sesuatu yang selama ini terasa aman. Aku sadar, banyak orang tidak menolak Tuhan. Mereka hanya menundanya. Dan penundaan itu terasa aman, sampai suatu titik. Jika kamu masih mendengarkan sampai sekarang, mungkin kamu juga berada di titik itu. Titik di mana kamu mulai merasa, ada sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Mungkin hidupmu terlihat baik-baik saja dari luar. Kamu bekerja. Kamu tersenyum. Kamu menjalani hari seperti biasa. Namun di dalam, ada suara kecil yang terus berkata, apakah ini saja? Aku menganggap suara itu gangguan. Aku menekannya. Aku menenggelamkannya dengan kesibukan. Namun suara dari atas tidak pernah bersaing dengan kebisingan. Ia menunggu. Dan semakin aku mengabaikannya, semakin kuat perasaan kosong itu muncul. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat. Karena Tuhan tidak memaksa. Dia memanggil. Dan panggilan sejati tidak pernah berteriak. Ia hanya cukup jelas bagi mereka yang mau berhenti sejenak. Aku menyesal bukan karena aku salah jalan, tetapi karena aku menganggap remeh arah yang sudah lama ditunjukkan. Aku berpikir hidupku milikku sepenuhnya. Aku lupa bahwa napasku pun adalah pemberian. Mungkin hari ini kamu juga sedang merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Atau merasa gelisah meski semuanya tampak baik. Atau merasa doa-doamu terdengar hampa. Jika iya, jangan abaikan perasaan itu. Karena seringkali, itulah cara langit mengetuk pintu hati kita. Aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri sekarang. Apa yang selama ini kamu anggap remeh, tetapi terus muncul dalam hatimu? Panggilan untuk berubah? Keinginan untuk kembali mendekat pada Tuhan? Atau rasa bahwa hidupmu seharusnya memiliki makna yang lebih dalam? Apapun itu, dengarkan baik-baik. Karena tidak semua orang sampai pada momen kesadaran ini. Dan di bagian berikutnya, aku akan berbagi satu hal yang sangat penting. Mengapa banyak orang baru menyadari panggilan rohani setelah terlalu lama mengabaikannya? Dan apa yang sebenarnya sedang Tuhan lakukan ketika kita merasa tidak terjadi apa-apa? Jangan pergi. Karena mungkin, ini bukan sekadar cerita, tetapi cermin. Aku mulai memperhatikan satu pola yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Setiap kali aku menganggap remeh dorongan rohani itu, hidupku tidak langsung runtuh,
tetapi perlahan kehilangan rasa. Hari-hari berlalu, tetapi terasa datar. Doa-doa tetap terucap, tetapi tidak lagi membakar hati. Aku menjalani hidup, tetapi tidak sepenuhnya hadir di dalamnya. Dan mungkin kamu juga pernah merasakannya. Bukan kesedihan yang jelas. Bukan masalah besar. Hanya perasaan kosong yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada bagian dari dirimu yang tertinggal di belakang. Aku mencoba mencari alasannya di luar. Aku menyalahkan kelelahan. Aku menyalahkan tekanan hidup. Aku menyalahkan orang lain. Padahal, jawabannya jauh lebih dekat. Aku terlalu sering berkata, ini bukan waktunya. Padahal, mungkin justru itu waktunya. Ada satu momen sederhana yang mengubah caraku memandang segalanya. Aku sedang duduk sendirian, tidak melakukan apapun yang rohani. Tidak berdoa. Tidak membaca. Hanya diam. Dan di keheningan itu, muncul satu pemikiran yang jujur dan tajam. Apa yang sebenarnya sedang kamu hindari? Pertanyaan itu membuatku tidak nyaman. Karena aku tahu jawabannya. Aku menghindari perubahan. Aku menghindari kejujuran dengan diriku sendiri. Aku menghindari kemungkinan bahwa Tuhan benar-benar ingin terlibat lebih dalam hidupku. Menganggap remeh adalah cara aman untuk menjaga jarak. Selama aku menganggapnya kecil, aku tidak perlu merespons. Selama aku menundanya, aku tidak perlu menyerahkan kendali. Dan disitulah banyak orang terjebak. Kita berpikir, selama kita tidak menolak Tuhan secara terang-terangan, semuanya baik-baik saja. Padahal, mengabaikan panggilan sama menyakitkannya dengan menolaknya. Tuhan tidak mencari penolakan. Dia mencari keterbukaan. Aku mulai sadar bahwa banyak doa yang terasa tidak dijawab bukan karena Tuhan jauh, melainkan karena hatiku tertutup. Bukan tertutup oleh dosa besar, tetapi oleh sikap meremehkan. Meremehkan keheningan. Meremehkan rasa gelisah. Meremehkan panggilan halus yang terus datang. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, izinkan aku bertanya dengan lembut. Apa yang selama ini kamu anggap nanti saja? Bukan hal sepele. Tetapi sesuatu yang terus kembali ke pikiranmu, bahkan saat kamu mencoba melupakannya. Mungkin panggilan untuk kembali berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin dorongan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Atau mungkin keputusan besar yang kamu tahu harus diambil, tetapi terus kamu tunda. Aku juga pernah berada di titik itu. Aku menunggu perasaan yakin. Aku menunggu tanda besar. Aku menunggu waktu yang sempurna. Dan aku tidak menyadari bahwa penantian itu sendiri adalah bentuk penolakan halus. Karena iman sejati jarang menunggu kepastian penuh. Iman bergerak meski masih ada keraguan. Semakin lama aku menganggap remeh panggilan itu, semakin berat hatiku. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena aku terus menutup pintu sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, aku menyadari satu kebenaran yang sederhana namun dalam. Jika sesuatu terus mengetuk hatimu, itu bukan kebetulan. Langit tidak mengganggu orang yang tidak siap. Pesan dari atas datang kepada mereka yang sebenarnya sudah cukup lelah untuk berhenti. Dan mungkin itulah sebabnya kamu sampai pada video ini. Bukan karena kamu mencarinya, tetapi karena hatimu sedang mencari jawaban. Aku mulai belajar untuk tidak lagi menganggap remeh keheningan. Aku berhenti mengisi setiap ruang dengan kebisingan. Aku mulai duduk, mendengarkan, dan jujur. Dan disitulah aku mulai melihat sesuatu dengan jelas. Tuhan tidak meminta kesempurnaan. Dia meminta kehadiran. Bukan doa yang panjang. Bukan kata-kata indah. Tetapi hati yang terbuka. Aku tidak langsung berubah menjadi lebih kuat. Aku tidak langsung menjadi lebih tenang. Tetapi aku berhenti berpura-pura. Dan itu mengubah segalanya. Jika kamu merasa panggilan ini terlalu dekat dengan hidupmu, jangan takut. Itu bukan ancaman. Itu undangan. Undangan untuk berhenti menganggap remeh hal-hal yang sebenarnya paling penting. Undangan untuk berhenti hidup setengah sadar. Undangan untuk membiarkan Tuhan masuk lebih dalam. Namun ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Ketika kamu berhenti mengabaikannya, hidup tidak selalu menjadi lebih mudah. Tetapi hidup menjadi lebih jujur. Dan kejujuran itu akan menyingkapkan hal-hal yang selama ini tersembunyi. Luka lama. Ketakutan terdalam. Bagian dari dirimu yang belum pernah kamu serahkan sepenuhnya.
Di bagian berikutnya, aku akan membagikan sesuatu yang jarang dibicarakan. Apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang berhenti menganggap remeh panggilan rohani? Dan mengapa banyak orang mundur tepat sebelum perubahan terbesar terjadi? Tetaplah di sini. Karena jika kamu sampai sejauh ini, mungkin hatimu sudah siap mendengar kebenaran yang lebih dalam. Aku harus jujur tentang apa yang terjadi setelah aku berhenti mengabaikannya. Karena justru di titik inilah banyak orang mundur. Dan mungkin inilah bagian yang jarang sekali dibicarakan. Saat aku akhirnya berhenti menganggapnya remeh, aku pikir yang datang adalah kelegaan. Kedamaian yang dalam. Jawaban yang jelas. Namun itu bukan yang pertama muncul. Yang datang lebih dulu adalah perhadapan. Perhadapan dengan diriku sendiri. Dengan keputusan-keputusan yang selama ini aku tunda. Dengan kebiasaan yang aku sebut biasa saja, padahal perlahan menjauhkan aku dari hadirat Tuhan. Dan ya, itu menyakitkan. Mungkin itulah sebabnya banyak orang memilih terus mengabaikan panggilan itu. Bukan karena mereka tidak percaya. Tetapi karena mereka tahu, mendengar sungguh-sungguh menuntut perubahan. Ketika kamu mulai memperhatikan, Tuhan tidak berteriak. Dia menerangi. Dan ketika terang itu datang, Ia bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi juga kekacauan yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Aku menyadari bahwa selama ini aku meminta petunjuk, tetapi tidak mau melepaskan kendali. Aku berdoa meminta jawaban, tetapi hanya jika jawabannya nyaman. Aku berkata percaya, tetapi masih menyimpan jarak. Dan disitulah aku memahami satu kebenaran yang dalam. Tuhan tidak memaksa masuk ke hati yang terus menunda. Penundaan yang berulang bukanlah ketidaksengajaan. Itu adalah perlindungan diri dari perubahan yang kita takuti. Namun semakin lama aku menunda, semakin berat hatiku. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena aku sendiri yang membangun tembok. Ada malam-malam di mana aku merasa gelisah tanpa alasan jelas. Tidak sedih, tidak marah, hanya tidak tenang. Dan kini aku tahu, itu bukan kegelisahan biasa. Itu adalah hati yang sadar bahwa ia sedang dipanggil. Tuhan sering berbicara melalui rasa tidak nyaman. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangunkan. Jika kamu pernah merasa hidup berjalan, tetapi jiwamu tertinggal, itu bukan kelemahan. Itu sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kamu hadapi, bukan lagi kamu abaikan. Aku mulai berhenti mencari gangguan. Berhenti menutup keheningan dengan kesibukan. Berhenti lari dari percakapan batin yang selama ini aku hindari. Dan disitulah aku mulai mendengar dengan lebih jelas. Bukan suara keras. Bukan kalimat panjang. Tetapi dorongan yang lembut dan tegas. Sudah waktunya. Bukan besok. Bukan nanti saat kamu siap. Tetapi sekarang, saat kamu jujur. Kejujuran itu tidak langsung membuat hidupku mudah. Tetapi membuat hidupku nyata. Aku menangis bukan karena lemah. Tetapi karena untuk pertama kalinya aku berhenti melawan apa yang selama ini aku tahu benar. Dan jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, aku percaya satu hal. Kamu juga sedang berada di titik perhadapan itu. Bukan kebetulan kamu bertahan sejauh ini. Bukan kebetulan kata-kata ini terasa dekat. Di bagian terakhir, aku akan membagikan apa yang akhirnya terjadi ketika aku berhenti menunda. Dan mengapa perubahan sejati sering datang setelah kita berani menyerah, bukan berjuang. Tetaplah di sini. Karena penutupnya bukan tentang aku, tetapi tentang apa yang mungkin sedang Tuhan siapkan untukmu. Aku akhirnya sampai pada titik di mana aku tidak bisa lagi bersembunyi dari diriku sendiri. Bukan karena hidup memaksaku, tetapi karena jiwaku sudah terlalu lelah berpura-pura tidak mendengar. Ada sesuatu yang berubah ketika aku berhenti menunda. Bukan perubahan yang bisa langsung dilihat orang lain, tetapi perubahan yang terasa jelas di dalam. Aku mulai menyadari betapa lama aku hidup dalam mode bertahan, bukan hidup sepenuhnya. Aku melakukan hal-hal rohani hanya sebatas kebiasaan. Berdoa tanpa hadir. Mendengar tanpa benar-benar menerima. Dan Tuhan membiarkanku seperti itu. Sampai aku siap untuk jujur. Karena Tuhan tidak memaksa pertumbuhan. Dia menunggu kesediaan. Saat aku akhirnya berkata dalam hati, aku tidak mau lagi mengabaikan MU. Tidak ada guntur. Tidak ada tanda besar di langit. Yang ada hanyalah rasa hening yang berbeda. Hening yang tidak kosong.
Hening yang penuh. Di keheningan itu, aku mulai memahami bahwa selama ini aku salah mengerti. Aku pikir Tuhan diam karena Dia jauh. Padahal Dia diam karena aku belum siap mendengar. Dan mungkin itu juga yang terjadi padamu. Kadang Tuhan tidak menjawab bukan karena Dia menolak, tetapi karena jawabannya akan mengubah arah hidupmu. Dan Dia tahu kamu belum mau berubah. Ketika aku berhenti menganggap remeh, aku mulai melihat kembali hidupku dengan jujur. Hubungan yang renggang, janji yang tertunda, panggilan yang aku abaikan demi rasa aman. Dan satu demi satu, semuanya muncul ke permukaan. Bukan untuk menghancurkanku, tetapi untuk dibersihkan. Aku belajar bahwa penyembuhan seringkali terasa seperti kehilangan. Karena kita harus melepaskan versi diri yang lama. Versi yang nyaman, tetapi tidak bertumbuh. Tuhan tidak mengambil hal-hal dari hidup kita tanpa alasan. Dia menggantinya dengan sesuatu yang lebih sejati. Namun sebelum penggantian itu datang, kita harus berani melepas. Dan itulah bagian tersulit. Aku sempat ingin kembali ke cara lama. Menganggap semuanya berlebihan. Mengatakan pada diri sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Karena mundur selalu terasa lebih mudah daripada berubah. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan lagi. Kedamaian yang mulai tumbuh ketika aku berhenti melawan. Bukan kedamaian karena semua masalah hilang. Tetapi kedamaian karena aku tidak lagi sendirian menghadapinya. Untuk pertama kalinya, aku merasa berjalan bersama Tuhan. Bukan sekadar berbicara tentang Tuhan. Dan itu mengubah caraku melihat segalanya. Aku berhenti meminta hidup tanpa kesulitan. Aku mulai meminta hati yang kuat dan taat. Aku berhenti bertanya, mengapa ini terjadi? Aku mulai bertanya, apa yang ingin Engkau ajarkan? Dan dari situlah kedewasaan rohani lahir. Jika kamu masih mendengarkan sampai di titik ini, aku ingin mengatakan sesuatu dengan sangat jujur. Tuhan tidak sedang menuduhmu. Dia tidak sedang kecewa padamu. Dia sedang memanggilmu. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan ketukan yang konsisten di hatimu. Dan setiap kali kamu mengabaikannya, bukan Tuhan yang menjauh, melainkan kamu yang menunda damai yang seharusnya bisa kamu miliki. Mungkin kamu berpikir kamu belum siap. Itu wajar. Tak seorang pun benar-benar siap ketika Tuhan mulai bekerja lebih dalam. Yang Dia cari bukan kesiapan sempurna, tetapi kerendahan hati untuk berkata, "Aku mau." Karena ketika kamu berkata, "Aku mau," Tuhan yang akan mengerjakan sisanya. Jangan tunggu sampai segalanya runtuh untuk mendengarkan. Jangan tunggu sampai hatimu kosong sepenuhnya untuk kembali. Jika hari ini kamu merasa pesan ini terlalu dekat, itu bukan kebetulan. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berhenti menganggap remeh hal yang sebenarnya bisa mengubah arah hidupmu. Kesempatan untuk tidak lagi hidup setengah-setengah. Kesempatan untuk memilih kedalaman daripada kenyamanan. Dan ketika kamu menoleh ke belakang suatu hari nanti, kamu akan berkata pada dirimu sendiri, "Aku bersyukur tidak terus mengabaikannya." Karena keputusan kecil untuk mendengar seringkali menjadi awal dari perubahan terbesar. Hari ini, jangan hanya dengar. Terima. Jangan hanya tergerak. Bertindak. Dan jika hatimu berkata pelan, "Ini untukku," maka percayalah, Tuhan sudah lebih dulu menunggumu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan abaikan. Dukung channel ini dengan menekan tombol suka, karena setiap dukunganmu membantu pesan ini menjangkau jiwa lain yang sedang membutuhkan. Ikuti channel ini agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan dari atas yang mungkin sedang Tuhan siapkan khusus untukmu. Tuliskan di komentar apa yang kamu rasakan saat mendengar pesan ini, karena kesaksianmu bisa menguatkan orang lain. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang terlintas di hatimu sekarang, mungkin dialah yang sedang menunggu pesan ini.